Pas baru lahir, gue langsung dikubur hidup-hidup sama nenek gue. Pas udah malam, si nenek gali kuburan itu terus ngeluarin gue lagi. Bokap nyokap gue bukannya ngelarang aksi si nenek, malah ikutan bantuin nenek buat ngubur gue. Soalnya nenek gue itu dukun cuma sian paling kondang di daerah sini. Orang-orang manggil dia Hergu. Dia ngelakuin itu. Tujuannya buat ngebodohin penguasa di bawah sana. Nenek bilang gue ini Jintong, anak emas, titipan surga. Nasibnya udah dipastiin gak bakal lewat umur 6 tahun. Bahkan pas baru lahir pun bisa langsung lewat, mati. Nah, yang dimaksud nenek soal nasib Jintong itu, sebenarnya sebutan buat mereka, yang khusus ngelayanin para dewa-dewi. Makanya pas lahir, gue langsung diincar sama Raja Akhirat. Pengen dibawa balik. Makanya sandiwara ini dijalanin. Tentu aja, alasan kenapa gue bisa tetap hidup pas di dalam peti. Itu semua berkat nenek yang manggil, sesepuh, buat masuk ke raga gue. Makanya gue selamat. Sayangnya, pas baru aja nenek bawa gue pulang, gue malah modar. Beneran kejadian kayak pepatah kuno. Kalau Raja Akhirat minta lo mati jam 3, nggak bakal dikasih napas sampai jam 5. Pas keluarga lagi pada berduka. Cuma nenek yang kelihatan tenang banget. Dia mutusin buat bawa pasukan. Para sesepuh yang dipuja di rumah buat turun ke akhirat jemput gue. Sebelum berangkat, dia nyiapin wadah pembakaran. Tanpa ragu langsung ngebakar kertas mantra sakralnya. Terus dia berlutut di depan api itu. Gue bakal pergi selama 3 hari. Kalau 3 hari gue nggak balik, kalian cari tempat aja. Kubur gue barengan sama cucu gue. Biar di akhirat sana gue bisa nemenin dia. Abis ngomong gitu, dia langsung gak napas tapi tetap berlutut. Keluarga semua tahu kalau nenek sengaja turun ke bawah. Dan nenek beneran berlutut di situ sampai 3 hari. Seiring berjalannya waktu, hati orang rumah makin gak karuan, pasrah. Sampai akhirnya di subuh hari ketiga, suara ayam berkokok kenceng banget kedengaran sedesa. Gue yang tadinya kaku gak ada tanda kehidupan di kasur. Tiba-tiba langsung nangis kejer. Terus nenek buang napas panjang. Dan pelan-pelan berdiri dari lantai. Ngelihat gue sama nenek bangun barengan. Kalau bukan karena bantuan para sesepuh di rumah yang jago, nenek nyuruh orang buat nulis ulang daftar nama mereka di kuil rumah. Terus dengan penuh hormat, dia ngasih sesajen selama 49 hari berturut-turut. Ayam, bebek, ikan, daging, semuanya lengkap. Tapi tetap aja, nasib gue sebagai Jintong gak berubah. Pasti bakal ada cobaan lagi ke depannya. Akhirnya, nenek nulis nama gue juga di daftar sesajen itu. Maksudnya biar gue makin akrab sama para sesepuh. Jadi kalau gue lagi susah, mereka gak bakal diem aja ngeliatin gue. Cara nenek ini bener-bener gak ada duanya. Sampai para sesepuh di kuil itu pun sempat kaget sama tindakan nenek, tapi mereka nggak ada yang protes. Nah, gara-gara aksi nenek ini, gue jadi punya ikatan batin yang kuat sama mereka. Buntutnya, tiap tahun raga gue sering kemasukan sesepuh, tapi tujuan mereka bukan buat nyabut nyawa gue, cuma pengen bikin semacam kantor di badan gue, dan jadiin gue asisten mereka, Dima. Tentu aja nenek paham soal ini, makanya dia nulis ulang daftar sesajennya. Tiap ada sesepuh baru yang datang, langsung dia tulis namanya di situ. Pas gue umur 3 tahun. Di daftar itu udah kumpul tepat 72 sesepuh. Begitu nenek selesai nulis nama ke-72, gue tiba-tiba berubah jadi kayak orang lain. Dari mulut bocah 3 tahun. 72 sesepuh penunjuk jalan udah kumpul semua. Buruan kasih dupa sama resmikan kuil buat murid cilik ini. Cuma satu kalimat itu, nenek langsung melongo di tempat. 72 sesepuh penunjuk jalan? Gila, itu levelnya beda. Orang lain biasanya cuma bisa manggil satu sesepuh sekali waktu. Tapi di badan gue, langsung ditempatin 72 sesepuh sekaligus. Ini sih bener-bener kejadian yang gak pernah kedengeran sebelumnya. Nenek kali ini agak ngeri juga. Secara, umur gue kan masih kecil banget. Terus dia nanya pelan-pelan ke sesepuh yang ada di belakang gue. Cucu saya Xiao Fan, masih kecil banget. Kalau kalian datang barengan begini, takutnya dia gak kuat. Bocah ini punya jodoh spiritual yang kuat banget. Bisa dibilang dia ini calon pemimpin para sesepuh. Bakal belajar bareng kita semua. Kali ini gue cuma bawa para penunjuk jalan aja. Sesepuh inti yang jagain kuilnya belum sampai. Cucu lo ini kedepannya bakal dibantuin ratusan sesepuh. Pokoknya dia bukan orang sembarangan. Lo mending jangan sampai ngebatasin atau ngerusak jalannya dia. Kalau kita udah datang begini, gak mungkin kita balik lagi. Nenek gak bisa apa-apa. Akhirnya nurut aja. Meskipun yang datang banyak banget begini. Untungnya sih, gue tetap kelihatan kayak bocah biasa. Sampai pas gue umur 6 tahun, ada satu orang muncul, yang bikin hidup gue hancur lagi. Dia itu kakek-kakek umur 60-an. Dia datang ke desa ini cuma punya satu tujuan, yaitu nyari nenek gue. Gara-gara nenek gue itu dukun paling sakti di sini. Dia pengen adu mekanik sama nenek. Pengen lihat, sesepuh, siapa yang paling hebat. Singkatnya sih, dia pengen jatuhin nenek biar namanya makin ngetop. Tapi nenek nolak. Soalnya nenek mikir, murid sesepuh itu gak boleh hobi berantem atau sok jago. Harus jaga hati dan ngelakuin hal yang benar buat sesepuh. Sama nurutin kata hati yang baik. Sayangnya, tuh kakek gak mikir kayak gitu. Malamnya, tuh kakek langsung manggil sesepuhnya buat nyerang rumah gue. Nenek langsung gak tahan lagi. Bener-bener kurang ajar banget ini orang. Sampai berani nyerang ke rumah. Ini mah udah ngehina, sesepuh, keluarga gue. Makanya nenek langsung buka kuil. Manggil sesepuhnya terus keluar buat lawan tuh kakek. Seketika di luar rumah langsung ada angin ribut. Langit mendung parah. Gue tahu itu tandanya. Sesepuh utama di kuil nenek lagi baku hantam sama sesepuh-sesepuh. Punya tuh kakek di luar. Berantemnya cuma sekitar 10 menitan. Nenek gue kalah. Dia ngelihat keluar jendela. Terus bilang pelan.
Pantesan aja dia songong banget. Ternyata yang dia puja itu sesepuh serigala. Sesepuh serigala itu nggak termasuk di 5 besar sesepuh umum. Tapi masuk kategori sesepuh luar dari hewan lain yang sakti. Bokap nyokap gue langsung kaget ngelihat kejadian itu. Pas itu baru ketahuan. Kaki nenek berdarah-darah. Lukanya dalam banget sampai kelihatan tulang. Ngelihat nenek luka parah gitu. Bokap gue nggak tahan langsung maki-maki. Langsung ambil golok mau keluar buat balas dendam. Pas lagi ricu gitu. Dari luar halaman kedengaran suara tuh kakek. Hei Ergu, ternyata segini doang kemampuan lo. Hari ini gue kasih pelajaran dikit ya. Besok gue bakal datang lagi ke desa lo ini. Lo harus ngaku di depan semua warga desa. Kalau sesepuh lo nggak ada apa-apanya dibanding punya gue, kasih tahu mereka. Kalau besok-besok mau berobat atau nanya nasib, datangnya ke tempat gue. Kalau nggak, gue ancurin kuil sesepuh lo ini. Abis ngomong gitu, dia langsung pergi sambil ketawa ngejek. Ngelihat dia belagu banget. Hati gue panas banget, emosi meluap-luap. Rasanya pengen banget gue sikat tuh orang sekarang juga. Nenek cuma bisa ngehela napas sambil bilang, sayang banget. Dulu pas para sesepuh nemenin gue ke akhirat buat nyelamatin si Aofan. Mereka pada luka parah. Sampai sekarang mereka masih meditasi buat penyembuhan. Kalau nggak bakal kejadian kayak begini. Nyokap gue nanya ke nenek, terus kita sekarang harus gimana? Mau gimana lagi? Ya udah, besok kita turutin aja maunya dia. Jangan sampai dia beneran bongkar kuil sesepuh kita. Dengar itu, hati gue sakit banget. Gue berencana besok bakal kasih pelajaran yang nggak bakal dilupain sama tuh kakek. Pas besok paginya, tuh kakek udah nongkrong di gerbang desa. Dia manggil-manggil nama nenek, nyuruh nenek buat sujud 3 kali. Kalau mau dia masuk ke desa. Kejadian ini langsung narik perhatian orang sedesa. Terus nenek akhirnya nyampe juga di gerbang desa. Hei Ergu, lo serius? Masa lo tega ngorbanin harga diri seluruh kuil sesepuh lo? Cuma buat dapat ampunan? Nenek cuma ngehela napas. Kayak udah pasrah banget gitu. Dia beneran udah mau tekuk lutut. Buat sujud di depan tuh kakek. Bokap nyokap gue cuma bisa cengong ngelihatnya. Tapi gue langsung meledak. Gue lari ke depan nenek. Terus teriak ke arah tuh kakek. Nenek nggak usah takut. Ada gue di sini. Nggak ada yang boleh jahatin nenek. Lo pikir cuma modal sesepuh naga receh kayak lo? Cuma mau adu sesepuh kan? Sini lawan gue aja. Dasar kakek jahat. Dengar itu, si kakek langsung ketawa ngakak. Bocah piik sok-sokan mau adu sesepuh sama dia. Ngelawak banget. Gue nggak peduli dia ngejek kayak gimana. Gue langsung dongak terus teriak kencang, paman ketiga. Ada yang bully gue nih. Buruan sini. Pas gue ngomong gitu, semua orang yang ada di situ langsung kaget. Semua juga tahu. Bokap gue itu anak tunggal. Terus gue dapat paman ketiga, dari mana? Tapi baru aja gue selesai ngomong. Ada suara menggelegar kedengeran. Siapa yang bosan hidup? Berani-beraninya gangguin. Si Aofan gue. Tiba-tiba muncul sosok cowok gede tinggi kekar. Di samping gue. Tapi warga desa yang lain gak ada yang bisa ngelihat dia. Kecuali kalau lo itu emang murid sesepuh. Pas ini, si kakek mukanya langsung syok berat. Dia udah bisa ngerasain kalau yang datang itu sesepuh sakti. Dia cuma gak habis pikir. Kenapa bocah 6 tahun kayak gue bisa manggil sesepuh sehebat itu? Nenek gue pun gak pernah lihat sosok cowok kekar ini sebelumnya. Dia pun nanya pelan. Maaf, Anda ini sesepuh dari mana? Gue ini. Pemimpin 72 sesepuh penunjuk jalan buat bocah ini, sesepuh naga, Liu Xian. Dengar nama itu. Nenek gue langsung ngeh. Dia baru inget siapa sebenarnya sosok itu. Sementara itu, si kakek mukanya udah pucet gak karuan. Bisa jagain mereka? Sesepuh naga cuma ngelirik dia sebelah mata. Terus teriak kencang, semuanya, keluar. Baru aja dia bilang gitu. Dari segala penjuru desa muncul serombongan sesepuh. Seketika si kakek langsung dikepung. Nah loh, kakeknya langsung ciut. Nggak ngangka banget gue bisa manggil 72 sesepuh sekaligus. Dia bener-bener ketakutan parah. Terus, ada cewek cantik yang punya telinga rubah nyamperin gue. Gue kenal cewek ini. Dia dari klan sesepuh rubah. Namanya Hulinger. Dia ngomong ke sesepuh serigala yang ada di belakang si kakek. Gue kira yang datang itu siapa? Ternyata cuma serigala piik. Sekarang gue kasih pilihan buat lo. Cabut sekarang juga dari kakek ini. Dan kita nggak bakal nyari masalah sama lo. Tapi, kakek ini hari ini wajib dikasih pelajaran. Pikirin baik-baik. Dengar itu. Si kakek marah-marah nggak jelas. Dia bilang, lo mau mutusin hubungan gue sama sesepuh gue? Mutusin hubungan doang mah masih mending. Kalau tuan cilik gue ini mau, lo mati di sini pun bisa banget kejadian. Pas denger Hulinger ngomong gitu, si kakek akhirnya beneran ngeri. Tapi, tuh sesepuh serigala kayaknya nggak ada niat buat kabur. Dia tetap diam di samping si kakek. Ngelihat itu, Hulinger nanya ke gue harus digimanain tuh orang. Hajar dulu aja dia. Dia setidaknya selama 10 tahun ke depan. Dia nggak bisa muncul lagi buat cari masalah. Sesepuh naga langsung setuju. Dia bareng beberapa sesepuh lain. Langsung nangkap sesepuh serigala itu terus dibawa pergi. Terus buat si kakek, mereka patahin kedua kakinya. Tujuannya jelas, buat balas dendam atas apa yang dia lakuin ke nenek. Abis gue kasih instruksi gitu, mata tuh kakek langsung melotot ketakutan. Sayangnya dia belum sempat ngomong apa-apa. Dua sesepuh udah langsung. Suara teriaknya masing-masing kedengeran sampai pelosok desa. Seketika kakinya langsung patah. Terus dua sesepuh itu ngangkat badan si kakek. Terus langsung dibuang keluar desa. Tapi semua kejadian ini, di mata warga desa kelihatan aneh banget. Soalnya yang mereka lihat cuma, gue sama tuh kakek cuma ngobrol dikit. Tiba-tiba kedua kaki tuh kakek patah sendiri. Makanya mereka pada ngeliatin gue dengan muka kaget. Sekaligus ngeri. Walaupun gue udah berhasil balas dendam buat nenek. Tapi nenek kayaknya nggak seneng. Pas udah sampai rumah,
Nenek cuma diam 1000 bahasa. Dia cuma ngambil air dari kuil sesepuh. Terus bilang ke gue, Xiao Fan, lo minum dulu ini. Gue nggak mikir macem-macem. Langsung gue tenggak aja tuh air. Nggak lama kemudian, gue langsung tepar ketiduran. Tapi tidur gue nggak nyenyak. Rasanya kayak ada orang yang bisik-bisik di kuping gue. Samar-samar, gue dengar suara nenek, para sesepuh sekalian. Cucu saya ini masih bocah banget. Hatinya belum stabil. Dia nggak paham tindakan dia itu benar atau salah. Kejadian hari ini kalian juga lihat sendiri kan? Saya takut nanti dia malah jadi sombong. Bukan cuma ngerugiin dirinya sendiri, tapi juga bakal nyusahin kalian semua. Dan merusak amal kalian. Kalau kalian nggak keberatan, saya pengen segel dulu bakat spiritualnya. Nanti pas dia udah gede dan udah ngerti. Dan emang beneran butuh bantuan kalian. Baru saya buka lagi segelnya. Gimana? Begitu nenek selesai ngomong, para sesepuh di ruangan itu langsung pada diskusi. Nggak lama, mereka setuju sama rencana nenek. Mereka mutusin buat puasa dulu dari badan gue. Sampai nanti gue udah lebih matang baru balik lagi. Pas denger hasilnya kayak gitu, nenek ngerasa lega banget. Nah, semenjak saat itu, gue nggak pernah lagi ngelihat batang hidung ke-72 sesepuh itu. Hidup gue pun jadi normal kayak orang biasa. Seiring berjalannya waktu, ingatan gue soal mereka pun makin pudar. Sampai pas gue kuliah, dan lagi kerja sampingan jadi guru les privat. Waktu itu gue lagi asik ngajar kayak biasanya. Tiba-tiba dari dalam rumah kedengeran suara gedebukan kenceng banget. Gue langsung gak tenang. Gue pun mutusin buat ngecek ada apa di dalam. Pas gue nyampe di sumber suaranya, gue beneran dibikin kaget. Soalnya di pintu depan situ penuh banget sama tempelan jimat. Gara-gara nenek gue dukun. Gue paham kalau jimat-jimat itu fungsinya buat ngusir setan. Tapi yang anehnya, pas gue udah berdiri di depan pintu itu, suaranya malah berhenti. Pas gue berdiri tepat di depan pintu, suaranya bener-bener hilang. Ngelihat pintu yang horor gitu. Sebenarnya gue pengen cabut aja. Tapi tangan gue kayak digerakin sesuatu. Malah muter gagang pintunya. Terus pintunya kebuka gitu aja. Nah, di detik itu juga, gue lihat di balik pintu. Ada bola mata merah gede banget. Lagi melototin gue. Ngelihat mata segede itu, gue langsung teriak kaget. Belum sempat gue kabur. Dari pintu itu keluar angin dingin yang kenceng banget. Langsung ngehantam gue sampai kepental. Gue pun langsung pingsan di tempat. Pas gue sadar, ternyata gue udah ada di rumah sakit. Dan yang nemenin gue di situ, itu teman dekat gue, si gendut, Lao Fei. Begitu dia lihat gue bangun, dia ngejelasin kalau bokap nyokapnya Meng Liang yang bawa gue ke sini. Katanya sih gue keracunan gas. Tapi untungnya nggak ada luka serius. Dengar itu, gue langsung kaget. Mana ada keracunan gas kayak gitu? Fix, bokap nyokapnya Meng Liang pasti ada apa-apanya. Dan kayaknya gue beneran ketempelan sesuatu. Soalnya kepala gue rasanya berat banget, pusing. Plus, gue kayak denger suara ketawa cekikikan di kuping. Gue langsung nyuruh si gendut buat anterin gue pulang. Nyampe rumah, gue langsung buru-buru masuk. Ajaibnya, pas gue masuk rumah, rasa pusing gue tiba-tiba hilang dan gue langsung seger lagi. Gue langsung berasa seger banget. Nah, kalau nenek gue, pas lihat gue dia udah tahu kalau ada yang gak beres. Dia langsung narik gue ke dalam rumah terus nyiapin dupa. Pas lagi gitu, badan gue kayak ada yang melototin. Tiba-tiba gue ngomong sendiri. Woi, tua bangka. Lo pikir cuma modal beberapa jin penjaga rumah lo ini bisa nahan gue? Lo apaan sih sebenarnya? Ngapain lo nempel di badan cucu gue? Tiap alam punya aturannya sendiri. Emang lo sanggup lawan semua sesepuh gue? Emang lo sanggup lawan semua sesepuh gue? Bodoh amat gue sikat mereka semua. Emang lo mau apa? Kalau berani suruh aja mereka turun. Gue pengen lihat siapa yang berani nyentuh gue. Nggak ngangka, pas gue baru kelar ngomong. Tiba-tiba ada suara benda pecah. Ternyata tempat dupa yang di kuil rumah. Nggak tahu kenapa meledak gitu aja. Terus gue lihat ada beberapa bayangan turun dari kuil. Tangan mereka masuk ke dalam badan gue. Cuma sekejap, mereka narik sesosok cewek baju merah dari badan gue. Terus dibawa masuk ke kuil dan hilang gitu aja. Gue pun langsung sadar dan balik normal lagi. Nenek langsung nyamperin gue nanya gue gak apa-apa apa enggak. Gue ceritain semua yang barusan gue lihat ke nenek gue. Abis denger cerita gue, nenek emang kelihatan lega. Tapi mukanya tetap kelihatan gak tenang. Kayaknya dia ngerasa urusannya belum kelar. Makanya malam itu gue gak dibolehin balik. Disuruh nginep di sana. Gue pikir masalahnya udah kelar sampai situ. Taunya malam itu kejadian lagi. Waktu itu gue kebangun gara-gara kebelet pipis, pas ke belakang. Nggak ngangka. Gue lihat nenek juga keluar dari kamar. Pas gue mau nyapa, ternyata mata nenek udah berubah jadi merah darah. Gue langsung kepikiran. Sama setan yang gue lihat di rumah Meng Liang tempo hari. Apa jangan-jangan benda itu pindah ke badan nenek? Yang lebih serem lagi, jin penjaga rumah gue. Ternyata nggak sanggup ngelawan benda itu. Pas gue lagi ketakutan setengah mati, nenek tiba-tiba ketawa serem banget. Terus dia bilang, Tong. Kan lo yang udah ngelepasin gue. Lo yang udah ngelepasin gue. Sekarang malah nanya gue siapa. Awalnya gue mau bawa lo pergi malam ini. Tapi nenek lo mohon-mohon biar gue ngelepasin lo. Dia rela tuker nyawanya buat lo. Jadi sekarang gue kesini buat jemput dia. Abis ngomong gitu, nenek balik badan mau keluar rumah. Ngeliat gitu, gue langsung gersap narik tangannya kencang-kencang. Sambil teriak-teriak manggil orang rumah. Nggak lama bokap nyokap langsung keluar. Gue sambil nahan tangan nenek. Langsung jelasin semuanya ke mereka. Bokap gue baru nyadar ada yang gak beres. Langsung bantuin gue nahan nenek. Gue langsung lari ke arah kuil rumah. Nyalain 3 batang dupa.
terus sujud hormat 3 kali. Gue berharap para sesepuh mau nolongin. Tapi yang bikin gue kaget, dupa yang gue pegang, sama sekali nggak bisa ditancepin ke wadahnya. Malah apinya langsung mati sendiri. Jelas banget, para sesepuh rumah nggak berani ikut campur urusan ini. Aduh, mesti gimana nih? Pas gue lagi panik setengah mati, kakek tiba-tiba nyamperin gue. Dia bilang gue harus cari Chen Baikao di desa. Soalnya dia itu satu-satunya mantri desa di sini. Katanya Chen Baikao pas muda udah keliling kemana-mana. Dia punya banyak ilmu sakti, paling jago nanganin penyakit aneh-aneh. Dengar itu, gue langsung semangat, langsung lari nyari Chen Baikao. Tapi pas baru lari bentar, gue ngerasa ada yang gak enak, kayak ada yang ngikutin gue dari belakang. Hawanya dingin banget. Gue bahkan denger ada yang manggil nama gue. Gue denger jelas banget ada yang manggil gue dari belakang. Tapi gue gak berani nengok. Gue inget nenek pernah bilang, tiap manusia punya 3 api pelindung. Tiap lo nengok, 1 api bakal mati. Kalau api itu mati semua, lo bakal gampang ditempelin setan. Makanya kalau lagi jalan malam-malam, terus denger ada yang manggil dari belakang, pokoknya jangan sekali-kali nengok. Gue lari terus ke depan. Nggak gue gubris suara itu. Pas nyampe di depan pintu Chen Baikao, gue denger suara bentakan dari dalam rumah. Makhluk apaan lo berani-beraninya bikin rusuh di pintu gue? Buruan cabut lo. Abis dibentak gitu. Hawa dingin sama suara langkah kaki di belakang gue. Langsung hilang gitu aja. Terus, ada omong keluar dari dalam rumah. Itu dia Chen Baikao. Gue langsung gersap ceritain semua yang kejadian sama nenek. Denger cerita gue, muka Chen Baikao langsung berubah. Soalnya dia nggak ngangka kalau HR gue yang kondang itu bisa sampai kena tempel setan juga. Pasti ini makhluk bukan sembarangan. Tanpa lama-lama, pas lagi lewat tengah desa, ranting-ranting pohon gede di pinggir jalan mulai goyang-goyang heboh. Kedengeran suara plak-plak gitu. Kayak ada orang yang nggak kelihatan lagi tepuk tangan. Chen Baikao langsung ambil batu, terus dilempar ke arah pohon itu. Hasilnya bener-bener bikin kita syok. Pas batunya kena batang pohon, kulit pohonnya somplak dikit, terus keluar cairan hitam kemerahan, persis kayak darah manusia. Gue langsung nanya Chen Baikao ini apaan. Gue nanya dia ada apaan sebenarnya. Tapi Chen Baikao cuma geleng-geleng muka. Dia bilang nggak tahu. Keluarga lo emang undang makhluk apa sih? Ini semua cuma gertakan doang buat gue. Udah nggak usah dipikirin. Cabut aja. Abis ngomong gitu, kita langsung lanjut lari ke rumah nenek. Pohon di belakang masih goyang-goyang heboh. Pas nyampe halaman rumah, gue lihat nenek udah diikat di pohon gede. Tiba-tiba, nenek malah ketawa serem lagi. Dia bilang ke Chen Baikao, woi makhluk nggak tahu diri. Tadinya gue mau biarin lo cabut pelan-pelan. Lo malah cari mati ke sini. Abis gue kelarin nenek tua ini, gue bakal nyari lo. Abis gue kelarin nenek tua ini, gue bakal nyari lo. Dengar omongan nenek, Chen Baikao malah lempeng-lempeng aja. Dia malah nyuruh keluarga gue, pegangin HR gue. Gue mau aku puntur dia dikit. Dengar itu, tanpa babi bu kita langsung pegangin nenek. Pas nenek udah nggak bisa gerak, Chen Baikao nggak banyak omong lagi. Dia langsung ngeluarin 6 jarum perak panjang dari tasnya. Gerakannya cepet banget. 1 jarum langsung ditancap di ubun-ubun nenek. Cuma sekali tancap, nenek langsung kaku di tempat. Terus dia tancepin 6 jarum sekaligus. Tiap jarum masuk, badan nenek kejang-kejang parah. Tapi anehnya, pas jarumnya masuk ke kepala nenek, nggak ada darah yang keluar sama sekali. Malah dari mata nenek yang merah darah itu, keluar cairan hitam terus-terusan. Pas cairan hitamnya udah habis, mata nenek balik normal lagi. Kesadarannya juga balik. Tapi, kata-kata pertama yang keluar dari mulut nenek malah, siapin pemakaman gue ya. Nenek berasa kalau umurnya udah nggak lama lagi. Dengar omongan nenek, semua orang langsung pada sedih. Pas bokap mau lepasin tali di badan nenek, langsung dilarang sama Chen Baikao. Jangan dilepas dulu, makhluk yang di badan dia. Cuma gue tekan doang bentar. Dia belum bener-bener cabut. Bokap gue langsung mohon-mohon ke Chen Baikao. Bang Chen, tolong selamatin nyokap gue bang. Tapi Chen Baikao cuma bisa ngehela napas. Soalnya setan yang di badan nenek, itu bener-bener jahat banget. Dia nggak yakin sanggup melawan. Keluarga gue langsung panik abis. Bingung mesti gimana lagi. Pas lagi pada bingung gitu, nenek tiba-tiba nanya gue, Xiao Fan, lo masih inget paman ketiga lo nggak? Omongan nenek itu langsung bikin semua orang di sana melek. Semua langsung nengok ke arah gue. Gue juga mulai buka lagi memori lama gue. Tapi udah 15 tahun gue nggak pernah kontakan. Gue nggak yakin bisa kontakan sama mereka lagi apa nggak. Pas gue lagi ragu, jarum perak di kepala nenek tiba-tiba mental keluar. Mental keluar gara-gara ada kekuatan lain. Nenek langsung lepas kendali lagi. Sekarang nenek malah ngetawain gue ngejek banget. Gayanya belagu abis. Lo mau panggil siapapun gak bakal ngaruh. Nyawa nenek tua ini tetap punya gue. Gue pengen lihat siapa yang berani rebut dia dari gue. Gue lihat muka nenek yang jadi serem banget gitu. Nenek yang biasanya baik banget, tiba-tiba jadi setan gini. Gue ngerasa sedih sekaligus marah banget. Gue nggak percaya, nggak bisa selamatin nenek dari setan belagu ini. Gue tarik napas dalam, terus gue masuk ke kamar sendirian. Gue gunting rambut gue dikit di jidat, ubun-ubun, sama bagian belakang kepala. Terus gue taruh di mangkok kecil. Gue potong dari 3 tempat itu. Soalnya itu tempat bersemayamnya jiwa manusia. Pusat energi manusia ada di situ. Gue mau pakai energi gue sendiri, buat manggil sesepuh naga dan yang lainnya. Terus gue cari daftar nama-nama sesepuh. Dari bawah meja kuil nenek. Di daftar itu isinya
Nama-nama dari 72 sesepuh penunjuk jalan gue. Gue bakar daftar itu. Nggak lama langsung jadi abu. Abunya gue masukin ke mangkok rambut tadi. Terus gue kasih arak putih setengah mangkok. Abis itu gue sujud terus gue minum dikit. Gue tarik napas dalam, terus teriak. Sesepuh penunjuk jalan, hari ini gue panggil kalian. Usir semua setan jahat. Kasih jalan buat para dewa. Siapa yang berani ngelawan sesepuh gue? Terus gue teriak kencang, para sesepuh, baliklah. Para sesepuh, baliklah. Abis gue teriak. Semuanya malah jadi hening banget. Kayak nggak ada kejadian apa-apa. Apa jangan-jangan mantra gue tadi salah? Nenek gue yang lagi kesurupan setan. Ngeliat gue gagal gitu. Malah ketawa ngakak. Dia pikir gue lucu kali ya. Tapi sedetik kemudian dia langsung diem. Mukanya kaget gitu. Terus di kuping gue ada suara cewek. Hehe, Tom, mau sujud di situ sampai kapan lo? Lagi mau ngasih hormat gede ke gue apa gimana nih? Gue nengok ke depan. Ada cewek cantik banget berdiri di situ. Tapi malunya, gue lupa dia sesepuh yang mana. Si cewek cantik itu langsung ngelirik gue males. Lo lupa ya gue ini Hulinger? Dengar nama itu baru gue inget. Beneran dia salah satu dari 72 sesepuh gue. Gue seneng banget, berarti cara gue tadi berhasil. Gue langsung jelasin masalah nenek. Singkat-singkat ke dia. Tapi Hulinger dengerinnya santai banget. Gampang itu mah. Terus dia nyamperin nenek gue. Hulinger ngeliatin nenek sambil senyum ngejek. Gue pikir makhluk sakti mana. Ternyata cuma tikus kecil, Grecian. Mau cabut sendiri apa mesti gue seret? Dengar omongan Hulinger. Nenek gue langsung kelihatan panik setengah mati. Gimana, mau cabut sendiri apa perlu gue yang turun tangan? Abis dengar omongan Hulinger. Si nenek kelihatan panik banget. Tapi dia tetap balas dengan dingin, kita kan sesama makhluk halus. Nggak usah saling ganggu. Ngapain lo ikut campur urusan gue? Ngapain lo ikut campur urusan gue? Wah, lo salah. Ngelakuin kebaikan itu baru tugas beneran para sesepuh. Lo mah malah jahatin orang. Makanya di alam sana nggak ada tempat buat lo. Nggak tahu kenapa. Pas si nenek dengar kata, jahatin orang. Mukanya tiba-tiba berubah jadi serem banget. Dulu mereka gimana ke gue? Sekarang mereka nggak nyembah Tuhan, nggak hormat sama leluhur. Ngapain juga dilindungin? Hutang darah bayar darah. Itu udah hukum alam. Hari ini siapapun yang datang, nggak bakal mempan. Ngelihat lawannya keras kepala nggak mau denger. Muka Hulinger mulai berubah jadi dingin. Kelihatan banget dia udah marah. Hulinger cuma ngangguk, oke. Kalau emang gitu maunya. Biarin murid cilik gue aja yang pemanasan. Abis itu Hulinger balik ke samping gue. Dia ngebisikin gue beberapa hal. Gue langsung iyain aja. Gue ambil 3 batang dupa dari dalam terus gue nyalain. Gue muterin nenek, 3 kali ke kiri, 3 kali ke kanan. Pas gue udah di depan nenek lagi, gue langsung tancepin. 3 dupa itu tepat di atas kepala nenek. Anehnya, 3 dupa itu kayak nempel beneran. Di kepalanya, posisinya tegak lurus, gak jatuh sama sekali. Pas itu, nenek kayak ngerasa kepanasan atau gimana. Dia langsung mangap terus teriak histeris banget. Sambil teriak gitu, dari pori-pori, mukanya mulai keluar asap item terus-terusan. Ini cara yang diajarin Hulinger tadi. Namanya Sanyin, buang hawa negatif. Asal hawa negatifnya udah keluar semua. Setan yang nempel itu, nggak bakal betah lagi di badan nenek. Pas asap itemnya makin banyak keluar, suara teriakan nenek mulai kedengeran lemes. Terakhir, sambil sisa-sisa tenaga, dia teriak, lo semua emang bisa selamatin nenek ini. Tapi lo nggak bakal bisa selamatin keluarga itu. Lo nggak bakal bisa selamatin keluarga itu. Gue nggak bakal ngelepasin mereka. Abis ngomong gitu, mata nenek langsung mendelik terus dia pingsan. Ngelihat itu, gue buru-buru ngecek kondisi nenek. Hulinger bilang ke gue, setan tikusnya udah kabur. Nenek lo gak apa-apa kok sekarang. Bokap langsung cepet-cepet lepasin tali di badan nenek. Terus dibaringin di lantai. Tapi mau diapain juga, nenek nggak bangun-bangun. Terus Hulinger bilang karena nenek udah berumur. Badannya nggak kuat nahan sok kayak gitu. Bakalan susah bangunnya kalau gini doang. Tapi ada yang bisa nolongin kok. Abis ngomong gitu dia hilang. Nggak lama dia balik lagi. Kali ini dia bawa mbak cantik. Xiao Fan. Ini Baizi, salah satu sesepuh dari klan Bai, Landak. Kalau ada dia, nenek lo pasti selamat. Abis dikenalin. Baizi kayak ngambil sesuatu dari udara kosong. Tiba-tiba ada butiran obat kecil di tangannya. Dia nyuruh gue, suapin obat itu ke nenek biar sembuh. Gue baru ngeh, ini tuh obat sakti dari dewa. Pasti manjur banget buat nyelamatin nyawa. Bener aja, nggak lama abis diminumin. Nenek langsung sadar. Hal pertama yang dilakuin nenek pas bangun, adalah ngucapin makasih berkali-kali. Ke Hulinger sama Baizi. Abis itu, pas mereka ngelihat masalahnya udah beres, mereka mau balik. Gue sempet ragu, tapi akhirnya nanya juga. Kalau nanti gue butuh bantuan lagi, gimana cara gue manggil kalian? Apa gue harus bikin kuil khusus lagi? Nggak perlu, soalnya lo itu, kuil hidup. Berhubung segelnya udah lepas. Lo tinggal panggil nama kita bakal datang. Nggak perlu pakai ritual bakar dupa segala kayak yang lain. Gue denger itu cuma bisa melongo. Nggak ngangka bakal sesimpel itu. Nggak tahu deh ini berkah atau malah jadi beban. Buat gue ke depannya. Setelah segel ini kebuka, antara berkah atau malah musibah. Tapi seenggaknya nenek udah sehat lagi. Gue bisa napas lega dikit. Tapi kejadian malam itu nyebar sedesa. Semua warga jadi tahu. Kalau gue sekarang dukun cuma yang sakti. Gue udah nggak bisa lagi hidup tenang. Kayak orang biasa. Baru besok paginya aja. Orang dari desa sebelah udah nyamperin gue. Katanya mau minta tolong. Nanganin urusan orang meninggal yang aneh. Gue bilang aneh.
Soalnya pas lagi prosesi, dukun yang jagain malah kabur di tengah jalan. Sekarang nggak ada yang berani nyentuh. Nah, ini tuh bapaknya Wang Yucai yang meninggal. Tapi si Wang Yucai ini bukannya sedih bokapnya mati. Malah mukanya kelihatan seneng banget. Nenek ngerasa ini ada yang nggak beres. Tapi tuh orang maksa-maksa terus biar kita mau datang. Akhirnya gue sama nenek terpaksa ikut. Pas nyampe di rumahnya Wang Yucai, nenek langsung ngecek mayat bapaknya itu. Baru sekali lihat aja udah ketahuan masalahnya. Nenek bilang mayat pawang ini ada yang janggal. Gue sempet kaget. Emang apanya yang aneh, Nek? Terus, nenek nunjuk mayat itu sambil bisik ke gue. Mukanya pawang agak hitam. Kayak ada cairan kotor yang keluar. Lewat pori-porinya. Gitu. Orang yang meninggal normal harusnya mukanya pucat abu-abu. Bukan hitam kayak gini. Kalau kulitnya udah hitam, berarti ini mayat bahaya. Bisa jadi matinya nggak wajar. Abis ngomong gitu, nenek coba buat buka mulut mayat itu. Taunya, rahangnya kaku banget, giginya ngunci kencang.